Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Marta Sakira, NPM 2011070186, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Hubungan Indikator Aspek Kecerdasan Jamak dan Kreativitas Anak dalam Bermain Kreatif. Dengan mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Gustiana MSN. A. Pengertian kecerdasan jamak. Teori kecerdasan jamak ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner yang mendefinisikan bahwa integrasi sebagai suatu kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu settingan bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pengertian tersebut sangat jelas bahwa kecerdasan bukan hanya kemampuan seseorang untuk menjawab suatu tes IQ, tetapi kecerdasan merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. 1. Faktor-faktor kecerdasan jamak. Yang pertama, faktor bawaan. Yang kedua, faktor minat dan bawaan yang khas. Yang ketiga, faktor pembentukan. Yang keempat adalah faktor kematangan. Lalu, aspek kecerdasan. Yang pertama, ada kecerdasan intelektual. Yang kedua, ada kecerdasan emosional. Yang ketiga, ada kecerdasan motorik. Yang keempat, ada kecerdasan komunikasi. Lalu, macam-macam kecerdasan jamak. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Yang kedua, ada kecerdasan logika matematis. Yang ketiga, ada kecerdasan visual spesialis. Yang keempat, ada kecerdasan kinestetik, lalu kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan trapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan spiritual. Yang B. Pengertian kreativitas anak usia dini. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang ditandai dengan orisinilitas dan relatif. Berbeda dengan apa yang telah ada untuk menggerakkan kemajuan manusia di bidang pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. C. Bermain kreativitas anak usia dini. Bermain kreativitas adalah saat seorang anak secara langsung melibatkan dirinya dalam sebuah kegiatan atau permainan yang mengharuskan mereka untuk berpikir dalam cara yang tidak mempertimbangkan norma serta memutuskan diri pada sesuatu dalam permainan itu diambil dari orang dalam Yunani, Nuraini, dan Bambang Sujiono. Yang A. Jenis dan klasifikasi bermain kreatif. Jenis dan klasifikasi bermain kreatif ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memilih kegiatan bermain. Ketika mengembangkan kegiatan bermain anak, hal ini dilakukan untuk mencapai tumbuh dan kembang anak dalam segala aspek melalui kegiatan bermain bebas, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tujuan bermain pada anak usia dini pada intinya adalah untuk memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif, interaktif, dan integrasi dengan lingkungan bermain anak. Menurut Karen and Allen, penekanan dari bermain adalah perkembangan kreativitas dari anak-anak. Semua anak usia dini memiliki potensi kreatif, tetapi perkembangan kreativitas sangat individual antara anak yang satu dengan anak yang lain. D. Hubungan indikator kecerdasan jamak dan kreativitas anak dalam bermain kreatif. Bermain mempunyai makna penting bagi pertumbuhan anak. Frank dan Teresa Kaplan mengemukakan ada 16 nilai bermain bagi anak. Yang pertama, bermain membantu mempertumbuhkan anak.
Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela. Bermain merupakan kebebasan anak untuk bertindak. Bermain merupakan dunia khayal yang dapat dikuasai. Bermain mempunyai unsur berpetualangan di dalamnya. Bermain meletakkan dasar perkembangan bahasa. Bermain mempunyai pengaruh yang unik dalam pembentukan hubungan antar pribadi. Bermain memberi kesempatan untuk menguasai diri secara fisik. Bermain memperluas minat dan pemusatan perhatian. Bermain merupakan cara anak menyelidiki sesuatu. Bermain merupakan cara anak mempelajari peran orang dewasa. Bermain merupakan cara dinamis untuk belajar. Bermain menjernihkan pertimbangan anak. Bermain dapat distruktur secara akademis. Bermain merupakan kekuatan hidup. Dan yang terakhir, bermain merupakan sesuatu yang esensial bagi kelestarian hidup manusia. Oleh karena itu, begitu besar nilai bermain dalam kehidupan anak. Maka, pemanfaatan kegiatan bermain dalam pelaksanaan program kegiatan taman kanak-kanak merupakan syarat mutlak yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Bagi anak TK, belajar adalah bermain dan bermain sambil belajar. Mengingat pentingnya masa ini, maka peran simulasi berupa penyediaan lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh, ataupun orang dewasa yang ada sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Potensi yang dimaksud meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, kreativitas, dan seni. A. Belajar melalui bermain untuk mengembangkan kreativitas. Bermain merupakan suatu kegiatan dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, kesenangan, maupun mengembangkan imajinasi. Kegiatan bermain dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Contohnya bermain di ruangan, ada di ruangan dan di taman bermain. Keduanya mengajak anak untuk mengenali lingkungan sekitar. Dengan bermain, anak mengeksplorasi segala yang ada dalam bermain. Sosial emosional, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan kognitif. Belajar melalui bermain untuk mengembangkan kecerdasan. Semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama dengan mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Contohnya, strategi pembelajaran bagi kecerdasan verbalinguistik antara lain bercerita, curhat pendapat, perekaman, penulis jurnal, dan penerbitan. Yang kedua, strategi pembelajaran untuk kecerdasan logis matematis adalah kuantifikasi dan kalkulasi, pertanyaan, shortcuts, heuristik, dan berpikir ilmiah. Yang ketiga, strategi pembelajaran bagi kecerdasan visual spesial adalah visualisasi, isyarat, warna, metafora, sketsa, ID, dan desain grafis. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan kinetik adalah jawaban dengan menggunakan isyarat tubuh, teater kelas, konsep-konsep kinestetik, manipulasi objek, dan peta tubuh. Lalu, strategi pembelajaran untuk kecerdasan musik adalah irama dan lagu, diskografis, musik supermemori, konsep-konsep musik, dan musik layak suasana. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan antar pribadi adalah berbagi dengan sebaya, simulasi, kelompok kooperatif, dan tutorial silang usia. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapribadi adalah kegiatan 1 menit refleksi, koneksi pribadi, pilihan waktu, saat-saat ekspresi emosi, dan belajar mandiri. Yang terakhir adalah strategi pembelajaran bagi kecerdasan manipulasi adalah observasi, klasifikasi, dan organisasi
komparasi pelajar flora dan fauna, dan wisata alam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kejelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.